Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholaha datil kain afdalu min amri sholat wasyam. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mudah sepertinya bagi seorang manusia untuk bisa bersyukur. Nikmat Allah yang diberikan pada kita semua sedemikian melimpah, sedemikian banyak, tapi sering manusia tidak menyadarinya, sehingga sekalipun nikmat Allah yang diberikan sedemikian melimpah, tapi sering kita berada pada ketidaktenangan, kegelisahan dalam hidup. Salah satunya karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian kita diperingatkan secara terus-menerus untuk bersyukur dan bersyukur. Karena bersyukur adalah salah satu kunci memperoleh kebahagiaan dalam hidup seorang manusia. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita teladani uswah hasanah. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak lupa pula mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sadar sepenuhnya sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari khilaf, dosa dan maksiat, terlepas dari kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Sehingga tidak ada manusia yang baik sepenuhnya, tetapi juga tidak ada manusia yang jahat sepenuhnya. Yang ada dalam kehidupan kita adalah pergantian antara baik buruk yang selalu mewarnai kehidupan kita. Keburukan-keburukan, kekhilafan, kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan tentulah menodai keimanan dan ketakwaan kita. Maka Allah pun kemudian selalu berwasiat kepada kita untuk memperbarui dan meningkatkan ketakwaan kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang menjadi dambaan setiap manusia adalah kedamaian. Tetapi tidak mudah untuk memperoleh kedamaian, dan kebalikan dari kedamaian adalah konflik. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia juga tidak lepas dari damai dan konflik. Kenapa terjadi sedemikian? Karena manusia adalah makhluk dualisme moral. fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Sebenarnya dalam diri manusia diilhami oleh dua kekuatan, yakni kekuatan fujur dan kekuatan takwa. Kekuatan fujur adalah kekuatan untuk berbuat jahat, sedangkan takwa adalah kekuatan untuk berbuat baik. Manusia bisa kedua-duanya. Manusia bisa berbuat baik, tapi juga sebaliknya bisa berbuat jahat. Manusia bisa taat, tapi juga manusia bisa maksiat. Manusia bisa berakhlakul karimah, tapi pada saat yang sama manusia bisa berakhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Sehingga tidak mudah jadi manusia karena selalu dihadapkan pada pilihan antara baik buruk, antara taat dan maksiat. Siapa yang keluar sebagai pemenang, itulah bagian dari perjuangan. Tetapi tidak bisa lepas bagaimana kita selalu bergumul antara baik buruk, damai dan konflik. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya damai. Begitu banyak Al-Quran maupun hadis menyuruh kita untuk bagaimana membangun kehidupan yang damai dan menjadi juru damai ketika ada di antara kita yang konflik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka fa'aslihu, islahkanlah. Seandainya di antara mereka terjadi konflik, agar kamu sekalian memperoleh rahmat Allah. Sehingga bagaimana kita tidak sekedar membangun diri menjadi diri yang damai, lingkungan yang damai, masyarakat yang damai, tapi juga bagaimana kita menjadi juru damai ketika ada di antara kita yang memiliki atau melakukan konflik atau pertikaian. Sampai-sampai hadis yang saya bacakan di mukadimah tadi, hadis ini saya kutip di kitab Al-Bidayah wal Hidayah yang ditulis oleh ulama Ibnu Katsir. Jadi Al-Bidayah wal Nihayah. Hadis tersebut berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, inna sholaha dzatil bain afdalu min ahmadis sholah wasyiyah. Sesungguhnya mendamaikan orang di antara kita yang konflik itu lebih utama daripada sholat dan puasa. Jadi mendamaikan orang yang konflik, mendamaikan orang yang bertikai, menurut hadis ini itu lebih utama daripada sholat dan puasa. Tentu kita tidak mungkin memahami hadis ini secara tekstual, tetapi kita pahami betapa pentingnya kita menjadi juru damai, tidak sekedar membangun damai dalam dirinya, tetapi juga bagaimana orang lain yang mengalami konflik harus kita damaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seorang muslim, tidak punya ruang untuk berbohong, kecuali berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Lam asma yurakhasu fi syai'in ma yaqulu naskadzibun illa fi salatin. Tidak ada keringanan bagi seorang manusia untuk bertikai, untuk berbohong, kecuali dalam 3 hal kita boleh berbohong. Jadi tidak boleh seorang muslim itu berbohong kecuali dalam 3 hal. Apa bohong yang dibolehkan? Yang pertama adalah kadzibun fil harbi, bohong di medan peperangan.
Sehingga ketika kita perang, kita boleh membohongi atau bahkan wajib membohongi musuh. Apa mungkin perang itu kemudian jujur kepada musuh? Maka kebohongan yang sah secara syariah adalah kebohongan di medan perang kepada musuh. Kadzibun fil harbi, bohong di medan peperangan. Dan yang kedua adalah wal islahu bainan nas, mendamaikan di antara kita yang bertikai, yang konflik, yang berantem, yang bermusuhan. Dan yang ketiga, bohong tapi dibolehkan adalah hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha, ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya demi kebaikan, keharmonisan, kedamaian suami istri. Tentu ucapan-ucapan yang di luar kemaksiatan, tetapi adalah bagaimana hubungan antara suami dan istri untuk tetap serasi. Salah satunya adalah di antara suami istri sering ada hal-hal yang ada kebohongan yang dibolehkan. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kedamaian, baik kedamaian secara verbal, secara lahir, maupun kedamaian secara batin. Beberapa orang mencoba mengartikan damai. Kadang-kadang damai diartikan sebagai bebas dari konflik, bebas dari pertikaian, bebas dari perang, free from war, atau terbebas dari kekerasan, free from violence, terbebas dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan rohani atau psikis. Kalau salah satu kedamaian kita ditentukan oleh lisan, bisa jadi sekarang itu salah satu kedamaian kita itu ditentukan oleh jari. Karena mungkin bukan karena verbal dalam arti perkataan, tapi damai karena WA dan SMS yang kita lakukan atau kita terima, yang bisa jadi menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidakdamaian. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak hanya kewajiban seorang muslim membangun, menjaga, menciptakan kedamaian untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan dan untuk masyarakat, tetapi bagaimana kita menjadi juru damai di tengah-tengah orang yang bertikai. Pekerjaan inilah yang tidak ringan, pekerjaan inilah yang tidak mudah. Karena jangankan orang lain untuk mendamaikan, orang yang bertikai saja untuk kemudian damai itu tidak mudah. Anak kecil bertikai, tukaran, langsung bisa rangkulan, berpelukan, main bareng kembali. Tapi tidak dengan orang dewasa. Begitu tukaran, begitu sulitnya untuk kemudian menjalin tali silaturahmi, untuk damai kembali. Padahal Allah pun, Rasul pun menyadari bahwa manusia tidak mudah untuk rukun kembali begitu konflik. Sehingga ada toleransi orang untuk tidak bertegur sapa karena konflik. Tetapi ada batasnya. La yahillu lil muslim ayahjuro akhahu fawqa thalathil layali. Tidak halal bagi seorang muslim kemudian bertemu muslim yang lain atau bertemu orang lain kemudian ayahjuro, memindahkan pandangan, memindahkan wajah melampaui batas 3 hari atau 3 malam. Sehingga Allah pun, Rasul pun paham bahwa tidak mudah untuk rukun kembali begitu konflik, tetapi tidak kemudian berlarut-larut, apalagi nunggu 7 turunan. Jadi maksimalnya hanya 3 hari atau 3 malam. Persoalannya, siapa di antara kita
yang kemudian bertikai, konflik dengan orang lain, kemudian hanya dalam waktu maksimal 3 hari bisa rukun kembali. Tentu tidak mudah. Betapa tidak mudahnya orang untuk rukun kembali, itulah yang kemudian bagi orang lain yang ingin menjadi juru damai sampai diperbolehkan untuk bohong demi orang yang bertikai. Tetapi itu pun saya kira tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi itulah perintah syariah. Bagaimana kita semampu yang kita miliki untuk mendamaikan orang yang bertikai. Karena sekali lagi menebar perdamaian adalah bagian dari misi Islam untuk kita semua. Dalam hadis disebutkan bismillahirrahmanirrahim, salatum man jama'una faqad jama'al iman. Ada 3 kesempurnaan atau 3 bagian dari kesempurnaan iman seorang. Salatum man jama'una faqad jama'al iman. Siapa yang mampu menunaikan 3 hal itu, maka sempurnalah iman. Yang pertama, wal insafu fi nafsihi. Orang yang memiliki kesadaran diri, sadar dengan apapun yang melekat pada dirinya. Karena setiap manusia punya atribut masing-masing, sehingga manusia harus sadar dengan atributnya. Setiap manusia punya jabatan sosial dan yang lain-lain. Sekalinya kita sadar akan apa yang melekat termasuk jabatan, itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Jadi al-insafu fi nafsi, kesadaran diri. Dan yang kedua adalah wabadlus salam lil alam, menebar perdamaian untuk seluruh alam. Karena Islam diturunkan untuk membangun kedamaian, sehingga Islam sendiri makna salah satunya adalah damai. Dan yang ketiga dari kesempurnaan iman adalah wal infaku minal iftiqar, mengorbankan, menginfakkan, membelanjakan dari sebagian apa yang kita miliki untuk kebersamaan. Jadi setiap muslim harus berkorban dari sebagian apa yang dimiliki. Cukup sebagian, tidak seluruhnya. Dari apanya? Dari yang dimiliki. Apa yang dimiliki tentu punya waktu. Korbankan sebagian waktunya untuk membangun kebersamaan. Sehingga dari 24 jam, kalau hitungannya zakat, 2,5% dari 24 jam, luangkan waktu untuk kebersamaan dengan masyarakat. Kita punya pemikiran, korbankan sebagian pikirannya untuk membangun kebersamaan. Kita punya tenaga, infakkan sebagian tenaga untuk membangun kebersamaan. Kita punya harta, kita punya uang, infakkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk membangun kebersamaan. Sehingga dengan infak, dengan pengorbanan, itulah kedamaian, kebersamaan bisa dibangun. Tanpa itu tentu kedamaian dan kebersamaan tidak dapat dibangun. Demikian apa yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Barakallahu ila wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani yakum bil ayati wal dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innal amru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.